Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah sangat baik kalau kita lebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang cerah ini, yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami untuk bekerja dan berbuat sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya, kami mau disapa oleh firman-Mu, sehingga kami kuat untuk bekerja dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 8 November 2022 diambil dari Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi sesama manusia, ada banyak hal yang bisa kita rahasiakan, ada banyak yang bisa kita sembunyikan, dan bahkan kita sendiri bisa bersembunyi dari jangkauan mata banyak orang. Kenapa? Karena sesama kita juga adalah sama seperti kita, punya banyak keterbatasan. Sebesar dan sebanyak apapun kemampuan dan keahlian kita, tetap punya keterbatasan. Banyak yang tidak bisa kita lakukan, banyak yang tidak kita tahu, dan yang tidak mampu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha, dan bahkan maha dalam segala hal. Bagi Tuhan, tidak ada sesuatu hal apapun yang tersembunyi, yang ada di pikiran kita, isi hati kita, dan bahkan yang belum ada di hati kita, juga yang belum kita rencanakan sekalipun Tuhan sudah tahu. Ini yang dilupakan para nabi-nabi palsu Israel, sehingga mereka terlalu sering bernubuat palsu, seolah-olah Tuhan tidak tahu dan tidak melihat perbuatan-perbuatan jahat mereka. Para nabi palsu punya kebiasaan suka ngarang, dan untuk meyakinkan orang mereka selalu berkata, demikian firman Tuhan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Dan nyatanya kata-kata mereka selalu penuh dengan kebohongan. Dan ayat renungan ini adalah merupakan suatu teguran keras dari Tuhan kepada para nabi palsu, supaya berhenti bernubuat palsu, dan yang sekaligus menjadi nasihat kepada umat Israel, supaya jangan mau mendengar dan disesatkan nabi-nabi palsu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika Tuhan menegur para nabi palsu dengan teguran keras ini, apa yang menjadi pesan baik yang perlu kita renungkan dari teguran ini? Kita harus menyadari secara terus-menerus bahwa mata Tuhan selalu mengikuti setiap langkah dan perbuatan kita. Kita harus menyadari secara terus-menerus bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita sembunyikan dari penglihatan Tuhan. Kita harus menyadari secara terus-menerus bahwa selalu berkata jujur adalah yang terbaik. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa.
Kami puji Engkau Tuhan atas segala rahmat-Mu, penyertaan-Mu, dan atas segala sukacita yang telah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan telah menghantar hidup kami ke pagi hari yang cerah ini, yang kami yakini adalah pagi yang penuh harapan dan sukacita. Firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami betul-betul yakin bahwa Tuhan akan tetap beserta kami, dan Tuhan setiap saat melihat apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan. Ajar kami Tuhan setiap saat, supaya kami benar-benar menjadi hamba yang setia dan jujur dalam perkataan, juga dalam perbuatan hidup sehari-hari. Kami berdoa untuk seluruh yang kami kasihi dan mengasihi kami, dimanapun mereka berada dan bekerja. Kami berdoa untuk seluruh orang-orang percaya yang Tuhan telah percayakan untuk berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami Tuhan tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang menderita. Tuhan tolong dan Tuhan hiburkan kehidupan mereka. Mereka yang sedang lemah, berilah kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan perbuatlah yang terbaik yang menjadi sukacita kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu. Amin.